Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat pejuang P3K? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk senantiasa belajar menghadapi tes. Kembali lagi pada Ibnu Mansur Channel. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang tryout P3K untuk guru PJOK. Jadi sebelumnya silakan yang berbaik hati mohon bantuan subscribe, like, and comment ya, supaya dalam pembuatan video kami lebih bersemangat lagi. Oke, langsung saja kita ke tryout cekidot. Soal yang pertama, manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktikkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Silakan para pemirsa bisa menyiapkan kertas ya, untuk mencatat jawaban semuanya ya. Kita langsung kembali ke soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah? Ya, jawabannya adalah yang C. Mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Lanjut ke soal nomor 2. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah? A. Setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Yang E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Silakan pemirsa bisa memilih jawabannya. Saya beri waktu. Oke, langsung saja kita cek jawabannya yang C. Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Lanjut soal nomor 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah, ini tentang media pembelajaran ya. A.
video. B. Gambar. C. Guru atau siswa. D. Boneka peraga. E. Modul. Ya, silakan pemirsa bisa memilih jawabannya. Oke, langsung saja kita cek jawabannya. Jawabannya adalah ya tepat sekali yang C. Guru atau siswa. Lanjut, soal nomor 4. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Ya, silakan dipilih jawabannya. Waktu cukup. Jawabannya adalah yang C. Langkah-langkah pembelajaran. Sudah jelas ya, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Itu adalah bagian dari langkah-langkah pembelajaran. Soal berikutnya, soal nomor 5. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Pertama, membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapih. Dilanjutkan berhitung. Kemudian berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Dan mengabsen kehadiran siswa, memberikan persepsi materi dan penyampaian materi yang akan diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. Mengadakan pemanasan atau warming up diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 keliling. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik sesuai atau yang mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. C. Melakukan persepsi dan memotivasi siswa. D. Menyampaikan manfaat pembelajaran. E. Kegiatan latihan fisik yang sesuai atau yang mendukung dengan materi. Silakan dipilih jawabannya. Oke, cukup. Sangat jelas ya, jawabannya adalah yang E. Betul, kegiatan latihan fisik atau fisik yang sesuai atau yang mendukung dengan materi. Ini bukan kegiatan pendahuluan, sudah jelas. Oke, soal nomor 6. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan atau pelemasan. Peserta didik membuat resum dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. D. Bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E.
Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Jawabannya apa? Silakan untuk dipilih. Cukup ya. Jawabannya adalah yang E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Ini yang belum ada dalam kegiatan penutup di atas. Oke, lanjut soal nomor 7. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktik lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini, sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, informasional, yang D. Yang E. Reinforcement. Oke, silakan dipilih jawabannya. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jawabannya adalah yang E. Reinforcement. Lanjut soal nomor 8. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Silakan dipilih jawabannya. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Gaya mengajar. Soal berikutnya. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Silakan dipilih jawabannya. Oke ya, jawabannya yang A. Otoriter, sudah jelas ya di sini. Lanjut ke soal yang nomor 10. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas. Dan pada gilirannya, tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, E. Pendekatan kerja kelompok. Silakan dipilih jawabannya. Cukup ya, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Pendekatan perubahan tingkah laku. Sudah jelas ya. Nomor 11. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, E. Mentoleransi. Oke, silakan dipilih jawabannya sambil diamati lagi soalnya. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. Langsung saja cek jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang C. Menganalisis.
Kita ke soal nomor 12. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, E. Syarat sertifikasi. Jawabannya yang apa? Silakan dipilih. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah yang A, ya, memotivasi. Langsung saja ke nomor soal berikutnya 13. Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubrik, B. Tes tertulis, C. Tes komputer, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E. Tes lisan. Silakan dipilih jawabannya. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah yang D, ya. Tes keterampilan dan pengukuran. Lanjut, nomor 14. Ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip. A. Penilaian untuk pembelajaran, B. Penilaian hasil pembelajaran, C. Evaluasi, D. Pembelajaran, E. Penilaian rapor atau rapor. Silakan untuk dipilih jawabannya. Kita beri waktu kurang lebih 5 detik ya, dari awal sampai sekarang. Ya, waktu sudah habis. Cek jawabannya. A. Ya, untuk soal nomor 14 jawabannya A. Penilaian untuk pembelajaran. Kita ke soal nomor 15. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola. Dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengomunikasi, D. Menalar, E. Mempresentasikan. Oke, silakan dipilih. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jawabannya adalah yang B. Mengamati. Ya, karena di situ ada pengamatan, sudah jelas pengamatan video suatu pertandingan. Kita soal ke 16 ya, ke nomor 16. Guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali, ya awas ada kecuali. A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Oke, pilih jawabannya sudah ya. Jawabannya adalah yang C. Pengembangan keterampilan olahraga. Kita lanjut ke soal nomor 17. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktikkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa,
E. Konvergen. Silakan dipilih. Oke, jawabannya adalah yang A. Komando. Kita ke soal nomor 18. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswi yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audio visual. Silakan dipilih jawabannya. Cukup ya, jawabannya adalah yang B, sudah jelas ya. Model di sini atau peraga atau contoh. Oke, kita ke soal nomor 19. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasinya hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Silakan dipilih jawabannya. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya adalah yang E ya, semua jawaban benar. Kita lanjut ke soal nomor 20. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. A. Merencanakan, B. Melakukan eksperimen laboratorium, C. Melakukan tindakan, D. Refleksi, E. Observasi. Oke, silakan dipilih jawabannya. Waktu habis. Jawabannya adalah yang A, betul sekali, merencanakan ya, karena ada kata langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. Otomatis merencanakan terlebih dahulu sebelum melangkah berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video tentang tryout P3K untuk guru PJOK. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua yang lihat video ini sampai akhir dipermudah dalam melaksanakan ujian ya, sehingga dalam melaksanakan ujian bisa berpikir jernih dan mendapatkan nilai yang maksimal. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Ibnu Mansur Channel.